Oke guys, aku sedang nyebrang mau menuju tempat makan. Tadi udah ke pos office untuk kirim dokumen. Ini suasana di hari Jumat siang. Oke, hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Meranita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Nah, siang ini aku sedang on the way mau beli makan. Tadi udah ke Australia Post, oke? So stay tune di YouTube channel aku, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi aku udah di rumah. Ini tuh tempat makan yang paling favorit aku banget untuk Japanese food, untuk makanan Jepang yang affordable gitu kan di rumah. Kita udah nunggu 1 menit kali ya. Sabar, lapar banget gue. Harganya untuk chicken lover bento itu $17 atau 170.000. Nanti aku kasih lihat. Yang pasti aku udah pernah bikin vlognya deh. Anyway, inilah tempatnya guys. Nah, makanan yang sudah aku order, yang sudah aku pesan, sudah datang nih guys. Ini adalah bento, lengkap banget dengan miso supnya, ada saladnya, ada nasinya, ada chicken teriyaki, chicken karaagenya. Pokoknya ini tuh endes banget, pas banget buat di musim dingin. Yuk kita makan. Wow, 1 suapan aja, aduh mantapnya, gila. Pengen gak sih kalian nyobain? Yuk merapat. Kalau kalian deket, aku bisa share ke kalian, tapi sayangnya ya, teman-teman virtual onlineku kita nggak bisa share. Anyway, aku benar-benar menikmati banget ini makanan yang dimana salah satu makanan favorit aku banget buat lunch. Oke guys, aku udah selesai makan siang. Sekarang kembali ke kantor. Cuaca mendung, tapi nggak hujan. Belum kali ya. Makanya aku buru-buru aja, takut hujan soalnya aku nggak bawa payung cuy. Dan hari Jumat ini, ntar sore pulang kantor aku harus ketemu suami sama ibu bapak mertua karena kita mau dinner bareng. Tapi aku nggak janji untuk bisa ngevlog ya. Secara kan mertua aku ya you know lah ya, namanya juga bule. Nggak semua orang atau nggak semua bule itu mau di videoin. Oke, stay tune. Suasananya seperti ini. Ini orang-orang pada pakai coat karena dingin. Jadi kalau kalian pengen lihat stylenya orang Sydney di musim dingin kayak gimana sih? Macam-macam ya mereka stylenya. Ada yang tahan dingin, ada yang enggak. Pakai jaket yang parasut atau jaket biasa atau coat tebal kayak aku gini. Jadi kalian bisa lihat style dari orang-orang di Sydney itu kalau di musim dingin seperti apa. Jadi ada yang masih pakai masker, ada yang enggak, tergantung. Ada yang pakai hoodie, pakai upluk untuk angetin kupingnya. Ada yang pakai shawl, ada yang jumper biasa aja. Macam-macam guys. Oke. Hai. Teman kantor aku. Anyway. Nanti aku lanjut. Sebenarnya aku nggak ada rencana pengen beli di supermarket ini, tapi pikir-pikir ya udahlah beli tahu gitu sama tempe. Nggak banyak sih, sama toge juga. Dan inilah supermarket terdekat dari kantor aku. Ini tuh supermarket Asia terlengkap. Ya memang harganya agak sedikit mahal, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kita ini sudah keluar dari supermarket, tetapi masih di dalam gedung stasiun Town Hall. Jadi beberapa toko masih pada buka ya guys ya, tetapi bentar lagi juga mereka tutup gitu. Nah, kita mau ke Jalan Besar karena kita mau langsung ke restoran untuk ketemuan sama ibu mertua dan suami aku untuk dinner, untuk makan malam kita. Restorannya itu restoran Spanyol.
karena kita itu memang suka banget gitu makanan dari negara mereka gitu. Dan memang suasana sore kali ini tuh udah gelap ya, secara kan kalau musim dingin ya beginilah ya, baru jam 5.30 lebih pun belum jam 6 kurang gitu udah gelap. Dan kebetulan hari ini tuh hujan, jadi lumayan agak-agak becek dan agak-agak basah ya luarannya seperti yang kalian lihat gitu. Dan memang agak dingin, bukan agak lagi ya, karena memang udah musim dingin, jadi orang-orang udah pada pakai jaket tebal gitu kan. Dan mereka tuh kalau memang nggak ada kepentingan banget, lebih baik pulang ke rumah gitu daripada di luar kedinginan, iya nggak sih? Inilah suasana dingin di pusat kota Sydney. Oke guys, kita belok ke arah Goulburn Street. Wow, ini suasana malam di kota Sydney. Jadi kita lewat jalan sini aja. Kalau hujan berhenti orang-orang pada happy, senang banget. Sebelah kiri ini adalah restoran Thai. Kita bisa duduk di luar atau di dalam, selalu penuh restoran ini. Restoran Thai itu di mana-mana guys, gue nggak ngerti ya kenapa. Meskipun Indonesia dekat dengan Australia, tapi nggak begitu banyak restoran Indonesia di Australia. Kalau restoran Thai, lu mau ke ujung manapun juga lu pasti ketemu restoran Thailand. Nggak ngerti deh. Aduh, agak nanjak ya jalannya, tapi oke lah. Apalagi bawa nenteng begini. Yang aku senang tinggal di luar negeri itu jalan kaki. Soalnya kalau di Indonesia kan kita nggak ada lahan untuk jalan kaki kayak gini ya, kemana-mana dikit-dikit naik motor, mobil, dan sebagainya. Nah, areanya belok kiri kanan kita lihat nanti. Aku suka agak bingung. Stay tune ya. Oke, kita nyebrang ke arah sini. Jadi areanya itu sama kayak tadi malam kita makan es. Ini tuh area orang-orang Thailand di sini. Ada restoran Thailand, supermarket Thailand, pokoknya negara Thailand. Ini pasti seneng belanja makan di sini. Karena di sini tuh kayak Thai village gitu tuh, ini restoran Thailand. Ini bukan. Dan ini yang tadi malam kita kesini kan, Mango Coco. Nah, restorannya tuh sebelah banget dong. Dan nama restorannya itu Encasa, dan ini aku datang lebih awal banget, jadi aku sembari lihat-lihat menunya. Karena aku sebetulnya udah pernah sih datang ke restoran ini, tetapi itu udah lama banget ya di tempat kerjaan aku dulu. Nah, ini situasi di dalam restorannya masih sepi ya, karena masih belum banyak orang, karena memang masih baru jam 6-an lah. Aku pesen lemon lime bitter, dan memang ini non alkohol ya guys, karena aku nggak minum alkohol. Dan inilah suami aku, aku, dan ini ibu tiri mertua aku. Dan seperti biasa mereka nggak mau di kamera, aku curi-curi deh. Dan ini salah satu makanan yang kita pesan, karena sebetulnya kita pesen tuh lumayan banyak banget guys. Cuman ya lagi-lagi ya, aku juga harus tahu diri. Dan ini makanan utama kita, paella ya namanya, kayak semua seafood tuh ada gitu ya di satu wadah. Dan bahannya itu di dasarnya itu ada beras ya, kita sebut seperti risottonya gitu. Jadi ini tuh kayak nasi gorengnya ala Spanyol ya nggak sih. Dan itu favorit banget, dan semua makanan di restoran itu enak banget. Gak heran kalau restoran ini selalu penuh banget guys. Berhubung yang lainnya pada kekenyangan, tetapi aku masih pengen nyobain churrosnya. Dan ini tuh enak banget kayak donat, tapi bentuknya panjang, dan dibumbuinnya pakai coklat ya. Kok bumbu? Maksudnya sausnya ya, sausnya coklat Nutella. Pokoknya ini itu endes banget. Dan
ya seperti biasa aku masih bisa say hi ke kalian, selfie-selfie dan ngintip dikit suami dan bapak mertua dan suami dengan ibu tiri mertua. Dan ini kita udah kelar dinernya, kita jalan-jalan dikit ya. Seperti biasa anterin ibu tiri mertua aku dan bapak mertua aku ke hotel, dan ya mereka udah menuju hotel, udah stay di hotel untuk beberapa hari di Sydney. Yang pasti pertemuan ini sangat amat berkualitas banget karena kita udah lama banget nggak ketemu. Itu terakhir pada saat sebelum Natal tahun lalu gitu guys. Dan ini ada beberapa foto dari kami. Semoga kalian bisa ikut merasakan kebahagiaan aku bertemu dengan mereka. Lihat ya senyumnya, mirip ya guys ya. Hai guys, nah aku udah sampai rumah. Jadi tadi kita udah dinner abis pulang kerja. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal, jadi aku nggak bisa janji untuk nge-vlog bersama ibu mertua aku, bapak mertua aku gitu kan. Itu ibu tiri ya, karena kan ibu kandungnya suami aku itu demensia. Jadi memang dari kecil sudah berpisah mereka berdua gitu orang tuanya, tetapi hubungannya masih tetap terjaga. Dan alhamdulillahnya ibu tiri mertua sama bapak mertua itu sehat walafiat, masih bisa berkunjung ke anak-anaknya, masih bisa meluangkan waktu untuk datang ke Sydney, karena kan tempat mereka tinggal itu di bagian selatan ya. Jadi kalau dari tempat tinggal kita itu sekitar 1,5 jam lah ya. Jadi kalau ke Sydney itu ya sekitar 2 jam setengahan lebih sih gitu. Jadi buat mereka ya datang ke Sydney itu sekaligus berkunjung juga ke anaknya ibu tiri mertua aku, karena punya 1 anak juga dan 2 cucu gitu. Tetapi cucunya udah pada gede-gede gitu, dan mereka itu tinggalnya area bagian barat. Jadi namanya juga ke anak ya, pastinya juga berkunjung ke rumahnya, ke cucu-cucunya gitu. Anyway, tadi seperti biasa kita makan malam di restoran Spanyol gitu kan. Ada beberapa yang bisa aku videokan ke kalian, tetapi selebihnya karena quality time, jadi aku menghargai gitu, tidak mau di-expose juga mertua aku. Jadi ya sudahlah ya. Kita harus menghargai. Cuman kadang aku suka sedih aja sih kalau momen-momen seperti itu tuh kan ya namanya umur ya, kita nggak tahu gitu. Seperti pengalaman aku waktu aku berkunjung ke Indonesia liburan sebelum COVID 2019, inget deh saat itu ya aku sempat, dan aku selalu menyempatkan diri aku untuk ketemu sama almarhum nenek aku ya, karena saat itu cuma almarhum nenek aku dari pihak bapak yang masih ada gitu. Jadi aku selalu berkunjung ke beliau gitu. Tetapi ya itu merupakan kunjungan terakhir aku ya, karena tanpa disangka umurnya nggak begitu lama, 2020 akhir ya mau ke 2021 ya beliau meninggal. Jadi aku tuh kalau setiap ketemu sama orang, kenapa pengen foto, pengen video, karena momen itu tuh kebersamaan aku bertemu dengan mereka, siapapun itu ya, mau sama teman, apalagi sama keluarga, pokoknya orang-orang yang aku kenal, aku dekat, lebih baik kita abadikan gitu. Itu sih yang menurut aku, apalagi sekarang udah adanya COVID gitu. Jadi setiap kali ketemu tuh, kamu sehat kan? Gimana kabarnya? Kesehatan itu harus kita tanyakan gitu, karena gimana pun juga sehat mental, sehat fisik, sehat segalanya tuh sangat dibutuhkan banget gitu ya. Makanya dengan adanya momen kita abadikan melalui foto, melalui video harusnya sih, tetapi kan nggak semua orang mau dan mengerti gitu. Jadi ya sudahlah ya, daripada kita adu ngomong, adu mulut, adu berpendapat, malas juga, capek juga. Jadi lebih baik ya udahlah. Cuman kadang aku suka menyedihkan aja gitu. Ada beberapa yang tidak suka namanya dipublikasikan atau diabadikan melalui foto. Padahal kalaupun untuk pribadi sendiri gitu, aku juga nggak akan share ke yang lain gitu kalau mereka minta gitu. Cuman ya terutama ibu tiri mertua aku sih memang tidak begitu suka namanya di foto, apalagi di video gitu. Tetapi kalau bapak mertua aku, dia sih welcome saja gitu ya. Anyway, jadi ya seperti itulah. Dan tadi karena kita tuh terakhir ketemu tuh sebelum Natal tahun lalu, jadi udah lama banget ya, kebayang hampir setengah tahun gak ketemu gitu. Dan
melewati New Year's juga aku kena COVID sama suami gitu kan. Mereka juga sakit, terus udah gitu pada saat hari Paskah juga gitu kan. Jadi banyak momen, termasuk hari ulang tahun aku pun mereka nggak bisa ketemu, nggak bisa datang gitu. Dan memang setiap tahun tuh kita selalu kasih kado. Jadi ini dia tuh mutiara ini amplopnya, dan ini kartunya tuh. Yeay, happy birthday, kita buka ya. Jadi memang tradisinya sih di sini tuh kalau yang ulang tahun pasti dikasih hadiah gitu ya. Dan ini kita baca tuh. To dear Mutiara, happy birthday. Lots of love, best wishes. And also so. Nah, pengen tahu hadiah? Jadi hadiahnya itu aku dapat gift voucher belanja, bisa di Kohl's, pokoknya Kohl's Group ya. Kohl's Group dan Meijer gift card tuh. Ada Kohl's, ada Meijer, ada Target, ada Kmart. Pokoknya tuh aku bisa belanja senilai $100 Australia tuh, yaitu 1 juta rupiah. Terima kasih banyak Bapak mertua, Ibu mertua, alhamdulillah banget. Ini expire-nya 2000 berapa ya? Pokoknya ini di issue Juni ya. Pokoknya ini harus segera di belanjakan gitu kan. Kayaknya nggak ada expire deh. The card will expire 4 years from the date of issue. Oke. Jadi ini di issue-nya bulan Juni 2022 ya, tahun ini pasti iyalah ya. Dan akan expire 4 tahun ke depan. Aku dapat gift voucher. Terima kasih banyak. Dan ya, jadi dengan kartu terus ucapan, ini senang banget, alhamdulillah dapat rezeki 1 juta dari ibu mertua dan bapak mertua. Jadi alhamdulillah banget. Jadi ya senangnya luar biasa gitu, meskipun aku tuh sama mereka gitu, ibu tiri mertua, bapak mertua itu ketemunya tuh dalam 1 tahun tuh cuma 3 kali. Jadi pada saat ulang tahun gitu ya, pokoknya karena mereka juga kan penuh dengan kegiatan ya, dancing lah, menari gitu ya, dance sama grupnya, paduan suara di gereja gitu. Jadi dengan kesibukan seperti itu tuh otak motorik dan segala macamnya tuh mereka itu yang membuat semangat jiwa di usia pensiunannya itu selalu bertambah. Dan apalagi aku lihat gitu kan, karena kan selama COVID ini pemerintah Australia itu memberikan gift voucher ya, berupa discovery voucher, mau itu digunakan untuk nonton teater, movie, makan di cafe, restoran dan segala macam. Itu per orangnya itu ada yang $25 dan ada yang $50. Dan kalau untuk pensiunan itu dapat double gitu. Dan tadi pas kita makan pun bapak mertua aku harusnya yang kita ketraktir, tapi dia orangnya bener-bener humble dan baik, generous banget gitu ya. Jadi dia ngeluarin gift voucher juga untuk menambahkan bayar uang makan malam kita gitu. Kalau di sini tuh anak tuh nggak harus mentraktir orang tua, dan orang tua juga nggak nggak usah sungkan gitu traktir anak gitu ya. Jadi cukup adil sih gitu, kalau misalnya mau bayar masing-masing, mau dibayarin terserah gitu gimana kedua belah pihak jadi gitu guys. Nah karena ya memang di sini tuh semakin kita udah pensiun, semua pekerjaan apapun ya, pokoknya orang-orang pensiun di sini bisa kalau memang tabungannya nggak cukup, bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah gitu ya. Sekitar per 2 minggu itu sekitar $600 atau $800, sekitar 6 juta atau 8 juta rupiah. Kalau dirupiahkan itu kan lebih dari cukup ya gitu. Dan kalian bisa bayangkan lah gitu gimana makmurnya mereka tinggal di negara ini gitu, yang dimana kalau di Indonesia kan balik lagi gitu ya, masih belum ada gitu pensiunan dengan memberikan kemakmuran pada orang-orang pensiunan yang bukan hanya yang kerja sebagai PNS aja yang punya pensiun, tetapi untuk semua kalangan itu masih belum ada. Mudah-mudahan nanti di Indonesia seperti itu juga ya. Dan ya pokoknya aku cukup senang tadi kita banyak cerita, banyak hal ya, cerita mengenai
kehidupannya gitu ya, karena ibu tiri mertua aku sekarang lumayan cukup sakit-sakitan juga, sangat prihatin juga gitu. Jadi dia juga struggle dengan kesehatannya, dan kita juga selalu keep in touch lewat SMS, telepon dan segala macam. Jadi selalu update lah ya apapun beritanya dan anak-anaknya dan segala macam. Jadi ya kangenan kita udah alhamdulillah terobati ya dengan bertemunya mereka kelihatan happy, senang, dan enjoy life. Itu sih yang terpenting guys. Jadi dari sisi positifnya yang aku ambil gitu dengan perpisahan mereka, karena aku juga kan, orang tua aku juga sebelum papaku meninggal mereka juga berpisah gitu. Jadi positifnya aku melihat kalau nanti kita udah tua gitu ya, udah tidak berproduktif lagi seperti sekarang, kita tuh harus menyibukkan diri guys dengan kegiatan sosial. Nah, aku melihat gitu ya, memang itu tuh ngaruh banget kalau kita punya teman banyak, bisa ketawa, bisa kumpul, bisa keluar sana sini sama siapapun, kegiatan yang positif ya tentunya ya. Dan itu tuh ngaruh banget sama kesehatan kita gitu, dan itu terlihat banget sama mertua aku sekarang gitu. Jadi di sisi lain ya banyak hal positif yang aku ambil dari kehidupan mereka sekarang, karena gimana pun juga aku pasti suatu saat akan bertumbuh seperti mereka dong ya. Jadi kita tuh harus kayak well prepare lah dari sekarang. Oh iya ya, mau pilih yang mana nih, kalau gue kayak dia nanti bakal kayak gini dampaknya, efeknya. Kalau gue kayak yang satu lagi nanti kayaknya seperti ini, kayak gitulah guys. Jadi banyak sekali pelajaran yang aku lihat, yang aku dapatkan dari kehidupan, dimana ya aku tuh kayak ngaca gitu untuk future aku tuh pasti maunya kayak gimana sih. Karena kan balik lagi ya, doa kita tuh kan pengennya selalu tetap sehat, panjang umur, sukses, bahagia, pokoknya yang baik-baik dah kita berdoa gitu. Amin, mudah-mudahan kalian juga sama ya. Oke, yang pasti itu aja ya yang bisa aku share ke kalian. Apalagi musim dingin kayak gini gitu, kayaknya males aja keluar gitu ya. So, thank you so much for watching, and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, subscribe. Have a lovely day guys ya. Jangan dan take care, stay warm. Buat kalian yang di sini Australia pastinya kedinginan sama kayak aku. Tetapi aku memang suka banget namanya winter. Jadi kalau winter tuh kayak berasa gitu ya, tinggal di luar negeri. Cie. Okay guys, have a lovely day, happy weekend everyone. Bye bye, bye bye. Senangnya dapat kado, pastinya bakal belanja abis ini. Nanti kali ya, jangan buru-buru, masih 4 tahun lagi expirednya. Bye bye guys, bye.